Untuk sektor kita yang paling oke sekarang tentunya masih di komoditas ya, karena Komoditas kita ya. adalah negara eksporter komoditas salah satunya terbesar gitu kan. Mau itu mulai dari minyak, minyak sebenarnya kita net import sekarang, tapi kita bisa capitalize untuk kenaikan harga oil juga kan di sektornya. Lalu ada sawit, batu bara, nikel segala macam. Itu semuanya masih cukup menarik menurut saya sekarang, Mas. Cuma yang saya sekarang lagi perhatiin banget itu sekarang sektor WTE. WTE ya. Iya, karena dari sektor WTE-nya sendiri ini banyak company-company yang melakukan corporate action, mulai itu dari rights issue kah, atau ada juga yang diinjek aset. Banyak sekali hal-hal seperti ini yang masih belum terrealisasikan. Jadi menurut saya untuk sekarang bukan safe haven juga ya, tapi ada semacam safety net-nya lah untuk emiten-emiten yang bergerak di WTE dan memiliki corporate action, karena kedepannya kita bisa tahu kira-kira seharusnya tuh harganya akan naik seberapa dari corporate action tersebut. Kalau emiten emas sendiri dengan situasi global kondisi ini masih kan waktu awal-awal Januari kan sempat jadi primadona ya bagi masyarakat dunia, nggak cuma Indonesia. Tapi naiknya juga cukup signifikan, dan kemarin waktu awal tahun ini juga beberapa emiten emas juga kan menarik banget tuh di mata para investor. Kalau di pekan-pekan ini atau mungkin bulan-bulan ini masih menarik nggak untuk dipantau gitu? Oke, emas ini kan sebenarnya sebagai aset safe haven salah satunya ya, selain USD. Jadi kalau misalnya memang ada perang, sangat-sangat make sense untuk investor global itu semuanya pada lari ke emas. Tapi ya kemarin-kemarin itu yang kita lihat adalah ketika perangnya eskalasi, sepertinya orang-orang kabur dari safe haven emas ke safe haven USD. Dan itu yang kita perhatikan sekarang ketika emas itu sekarang ada di harga 4.500-an ya kalau nggak salah. 4.500, 4.600. Dan sampai sekarang sih masih belum ada flow yang terlalu meaningful ya untuk ke emasnya sendiri. Sekarang itu orang-orang mungkin lebih pilih untuk pegang USD sebagai safe haven-nya. Tapi untuk emiten-emiten goldnya sendiri, sepertinya kinerjanya akan sangat-sangat bagus. Jadinya masih, menurut saya sendiri sih masih ada peluang ya untuk emiten-emiten emas. Dan untuk tiker-tikernya ya boleh dicari-cari sendiri. Ada banyak tuh sobat investor kalau misalkan kita nyari untuk emiten-emiten emas yang mungkin masih menarik untuk dipantau. Nah, kita masih balik lagi nih ke MSCI, kan ada kemarin 2 saham yang dilepas, artinya akan dikeluarkan dari indeks MSCI global. Nah, kalau dari 2 saham itu kira-kira seberapa keputusan MSCI yang mengeluarkan kedua saham itu seperti apa? Apakah ini benar-benar memperlihatkan bahwa itu kepada investor asing kalau misalkan saham-saham Indonesia udah mulai transparansi dan terbuka, atau mungkin ada sisi buruknya kah gitu? Oke, menurut saya sih memang ini harusnya akan ditanggapi sangat-sangat baik oleh MSCI ya. Tapi di sisi lain muncul juga beberapa pertanyaan di kepala saya sendiri kan. Kenapa saham-saham tersebut masuk ke high concentration list, tapi ada juga beberapa saham konglomerasi lainnya yang memang udah jelas banget bahwa saham-saham ini tuh sebenarnya juga seharusnya masuk high concentration, tapi ternyata nggak masuk gitu. Mungkin dari sisi ini saya sendiri juga sedikit worry ya, karena kalau misalnya MSCI beranggapan hal yang sama, kenapa saham-saham ini nggak dimasukin? Mungkin itu justru jadi step back ke reputasi IDX dan BEI sendiri. Jadi semoga untuk saham-saham ini ke depannya juga akan dimasukin high concentration kalau memang benar free float-nya itu tidak mencukupi regulasi gitu. Tapi kita juga belum tahu ya cara penilaian atau cara pandang Bursa Efek Indonesia ketika memutuskan untuk saham-saham ini bahwa masuk ke HSC. Tapi kalau misalkan HSC sendiri di mata investor seperti apa? Apakah ini emang sesuatu yang mungkin membuka mata gue nih lebar-lebar nih, atau mungkin wah harus hati-hati terhadap saham-saham ini nih yang masuk ke HSC. Gimana kalau misalkan dari Mas Emil melihat pandangan pasar terhadap HSC ini? HSC ini sebenarnya sangat-sangat bergantung ke grup konglomeratnya ya, karena kalau misalnya kita udah lumayan lama di pasar modal, kita tentunya akan mengenal setiap grup konglomerasi itu punya behaviornya sendiri-sendiri, gimana caranya mereka bergerak gitu kan. Jadi kalau contohnya seperti yang kemarin 2 saham tersebut dikeluarin dari HSC, menurut saya grup konglomerasinya ini masih cukup friendly ke retail. Jadi untuk dari kacamata retail seharusnya HSC ini sebenarnya nggak berpengaruh banyak ke sentimen mereka sendiri, gimana caranya mereka melihat saham-saham ini. Karena
memang udah dari lama, mereka itu berani untuk memberi keuntungan ke retail gitu. Jadinya ke depannya retail harusnya tetap nggak takut ya untuk masuk ke saham-saham tersebut, tapi lagi-lagi kita harus tungguin dulu outflow-nya di bulan Mei akan sebesar apa, dan apakah outflow ini bisa ditampung dengan baik gitu. Oke, berarti kita masih melihat situasi dulu ya masyarakat investor ini kira-kira akan seperti apa HSC ini gitu ya. Iya. Tapi kalau dalam jangka pendek apakah ini akan mempengaruhi sentimen dulu terhadap investor atau mungkin investor asing akan keluar dulu nih outflow dulu sementara, tapi kemungkinan masih menarik nih saham-saham dua saham ini yang dikeluarkan kemarin dari MSCI Global Index. Iya, dalam short term sih menurut saya sendiri ini masih sangat-sangat beresiko ya. Karena yang pertama kalau misalnya saham ini akan dikeluarkan dari MSCI, seringkali asingnya itu akan berbondong-bondong keluar dulu. Jadi ada perbedaan antara passive fund dan active fund-nya kan. Ketika biasanya outflow ketika exclusion itu muncul dari passive funds asing. Tapi yang muncul sebelum ada exclusion tersebut adalah active funds, yaitu fund-fund yang di manage secara berkala gitu. Jadinya outflow-nya akan juga cukup besar dan tentunya ini akan menekan harga dari saham-saham tersebut juga. Jadi untuk sekarang sepertinya akan terlalu risky ya untuk saham-saham tersebut. Oke, dengan kondisi sekarang ini kan kita lihat indeks masih mengalami penurunan ya apalagi setelah pengumuman MSCI kemarin masih terus turun terus. Nah, buat investor sendiri mungkin ada nggak tips untuk mereka supaya mereka bisa bertahan nih di situasi yang sedang ya downtrend saat ini nih. Kira-kira apa cara mereka atau mungkin harus punya mindset seperti apa untuk? Mungkin mindsetnya itu harus ditanam dalam bahwa mau itu trading, mau itu investing, semuanya adalah a waiting game, di mana kadang-kadang hal-hal yang paling baik untuk kita lakukan adalah untuk diem aja. Dan biasanya itu hal tersulit untuk dilakukan di pasar saham gitu kan. Iya. Karena godaannya kanan kiri atas bawah nih. Pasti. Lihat saham naik gitu kan tiba-tiba langsung pengen ikut beli. Gitu. Apalagi kayak diskon. Betul. Aduh. Tapi ya kita harus ingat-ingat juga kalau misalnya kita investing kadang-kadang kita bisa menunggu harga yang lebih bagus gitu. Kalau kita trading, kita itu nggak selalu harus setiap hari bertransaksi gitu. Kita bisa pilih kondisi-kondisi market yang menguntungkan kita, yang probability-nya itu akan jauh lebih besar untuk kalau misalnya kita trading akan menimbulkan hasil yang oke. Jadi kalau misalnya kayak sekarang mau itu dari HSC, mau dari MSCI, rupiah, perang, harga minyak, semuanya kan ini terlalu banyak ya faktor-faktor negatifnya. Jadi biasanya di kondisi-kondisi seperti ini lebih make sense, lebih logical untuk memegang porsi cash minimal biasanya patokan saya ada di 50-75%.